Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RNS Channel, kawan-kawan semuanya. Oke, kali ini saya mau menuju ke makam Mbah Mangli atau yang nama aslinya Kiai Haji Hasan Asyari. Oke, simak terus videonya ya kawan-kawan ya. Oke, ini perjalanan saya. Ini posisinya dari arah Kota Magelang ya kawan-kawan. Ini kita lewatnya dari Menowo terus menuju ke arah Kopeng. Nah, ini masih ke arah dari Menowo nih kawan-kawan ya. Kalau kalian mau menuju ke Mbah Mangli, kalau dari arah Semarang bisa lewatnya Grabak, tapi kalau dari arah Jogja bisa lewatnya kota. Nanti dari arah Jogja menuju ke Semarang, nanti lewatnya Menowo ini kawan ya. Nah, ini saya tadi startnya mulai dari Menowo, nanti langsung menuju ke makamnya Mbah Mangli kawan ya. Oke, ini jalannya ya agak sepi tapi nggak terlalu rame. Oke, ini alhamdulillah suasananya cerah ya kawan-kawan ya. Bagi kalian yang belum ke ziarah makam Mbah Mangli, bisa mengikuti jalan yang kita lewati seperti ini ya kawan ya. Kalau kalian dari arah Jogja, bisa kalian ikuti arah kami. Tapi kalau dari arah Semarang, kalian bisa lewat ke Grabek kawan ya. Oke, lanjut. Ini terus, ini masih kita lewat pedesaan ya kawan. Nah, ini sambil kita mau ziarah, kita juga sambil menikmati suasana pedesaan daerah Magelang ya kawan-kawan ya. Ya, di sini kalau daerah pedesaannya masih banyak sawahnya. Nah, itu kita sudah mulai melewati sawah pemukiman warga. Oke, kalian sudah ngomong-ngomong, kalian sudah ke Mbah Mangli itu udah berapa kali kawan-kawan? Ini saya baru pertama kali ke Mbah Mangli ya, maklum ini sama teman minta diantar, soalnya saya belum pernah ke sana ya, jadi ya minta antar teman lah kawan-kawan ya. Oke, ini oke lah, ini kan sebelah kiri itu ini ada enak kupat tahu enak. Nah, ini depan bangunan ini saya nggak sempat ke syuting yang sebelah kiri itu ada kupat tahu palapa, itu enak kan. Rekomendasi dari saya, itu udah murah, porsi banyak dan enak. Nah, bagi kalian yang mau kelaparan, yang lapar mau ke Mbah Mangli, bisa ke situ, kupat tahu Mbah Mangli ya. Saya bukan di endorse saya kan ya, saya cuma pengalaman saya sering ke sana soalnya, karena kupat tahunya enak, porsi banyak dan murah kawan, terjangkau. Ya maklum lah kawan. Ini sudah ini perjalanan ya kurang lebih sekitar tidak sampai 1 jam lah kawan-kawan ya. Ya sekitar 40 menitan, 30 ya 35 sampai 40 menit ya kawan ya, perjalanan menuju ke Mbah Mangli itu ya. Tapi kalau kalian ngebut ya, tapi jangan ngebut lah kawan. Tapi kalau kenceng itu ya sekitar nggak setengah jaman. Tapi kalau kalian santai ya sekitar, kalau dari Menowo tadi ya sekitar 45 sampai 1 jam lah kawan kan ya. Nah,
ini banyak motor, mobil. Ya, bagi kalian yang merantau, nah, video ini sedikit mengobati rasa kangen kalian di daerah Magelang, khususnya daerah Menowo, Secang, nah, sampai ke daerahnya Ngablak, daerah Mbah Mang di sana ya kawan-kawan ya. Oke, ini lewati sawah-sawah, kebun, kawan-kawan semuanya. Langit begitu cerah, ya semoga aja nanti tidak hujan ya kawan. Soalnya sekarang ini masuk ya sering hujan. Kalau daerah kalian sering hujan enggak? Kalau di Magelang ini tiap sore sekarang sudah mulai mendung kawan-kawan ya. Sudah mulai mendung. Tapi ini alhamdulillah ini masih cerah kawan. Ya, doa aja nanti biar tidak di kehujanan di jalan. Oke, ini Mbah Mangli, ngomong tentang Mbah Mangli. Mbah Mangli itu nama aslinya itu Kiai Haji Hasan Asy'ari. Beliau ulama terkenal dan karismatik kota Magelang. Beliau dulu dilahirkan di daerah Kediri sana kan ya, daerah Kediri, dan beliau wafat di Mangli, dimakamkan di Mangli. Itu Mangli itu daerah kawan-kawan ya. Sebenarnya nama beliau tuh Haji Hasan Asy'ari, tapi warga menyebutnya Mbah Mangli karena beliau dakwahnya di daerah Mangli kawan-kawan. Beliau tuh mempunyai keistimewaan karomah yang banyak ya, yang kebanyakan orang udah tahu itu. Salah satunya beliau kalau ceramah tidak memerlukan loudspeaker kan ya. Jadi beliau tidak pakai loudspeaker, cuma dakwah biasa, dan itu jamaah yang di belakang itu bisa mendengar suara beliau. Masya Allah, itu karomah dari beliau kawan-kawan ya, karomah aulia ilah. Itu kalau kita pikir secara logika ya tidak masuk, karena iman itu bertentangan dengan logika kan ya. Ya kalau kita pakai iman ya kita percaya kan, soalnya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk memberikan kelebihan kepada kekasihnya ya, seperti itu kan kawan ya. Dan beliau tuh juga bisa mempunyai karomah melipat bumi ya kawan ya. Jadi beliau tuh kalau perjalanan itu bisa sampai dengan begitu cepat. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita sebagai muslimin muslimat, kita harus percaya kepada karomah aulia ilah. Kalau para nabi diberikan mukjizat, kalau para wali aulia itu diberikan karomah. Tapi kalau orang biasa diberikan maunah. Nah, sekilas begitu kawan. Ya kita sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita sebagai manusia biasa ya kita harus sering menghadiri pengajian para ulama untuk meningkatkan iman kita kan ya. Kalau di pondok pesantren Mbah Mangli itu pengajiannya itu sehari Minggu Kliwon kalau nggak salah kan ya. Kalau nggak salah ya sekitar hari Minggu Kliwon
kalau nggak salah itu, pokoknya hari Minggu tuh saya lupa juga harinya hari apa, pokoknya ada itu juga mengadakan majelis rutinan itu di daerah pondoknya Mbah Mangli sana. Itu kita di daerahnya kita juga harus sering ikut hadir di majelis-majelisnya para ulama ya kan ya, biar iman kita bertambah, ilmu kita bertambah ya, buat meningkatkan amal ibadah kita kan ya. Nah, ini sambil menikmati suasana sejuk kota Magelang. Ini masih ya lumayan lama kan ya, masih sekitar berapa menit ya, masih sekitar 20 menitan ini kawan perjalanannya. Nah, ini sawah-sawah semua, ini sawah-sawah semua. Ini ya alhamdulillah Magelang itu terkenal subur kawan, itu subur banget ya, karena dikelilingi gunung, terutama Merapi itu. Merapi kalau ngeluarin lava kan tanahnya subur itu kawan ya. Semoga kita daerah-daerah semua bangsa Indonesia terhindar dari segala bencana, amin ya rabbal alamin. Ya mohon maaf kan kawan ya, sebenarnya saya juga masih belajar ya, setahu saya ya saya sampaikan. Oke, ini sudah sampai mau arah Secang. Ini daerah, ntar lagi sampai pasarnya ya. Ikuti terus ya kawan ya perjalanannya, biar nggak bosan sama ini. Nah, ini sampai toko ini udah toko-toko tuh. Kalian di daerah kalian kalau ada makam aulia wali ya, kalian sempatkan untuk ziarah biar kita dapat barokah ya. Kita doakan beliau biar beliau diampuni ya, kita nanti dapat keberkahannya juga. Nah, itu ini sudah hampir mau sampai pasarnya kan ya. Ini terus itu ya, balik lagi ke Mbah Mangli. Mbah Mangli dilahirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di daerah Kediri kan ya. Udah Kediri sana, terus beliau dakwahnya di sini daerah Mangli Magelang kawan ya, begitu. Ini nah, ini sudah sampai perempatan pertigaan nih. Nah, pertigaan ini yang belok kiri. Nah, belok kiri itu nanti arah Secang, tapi kalau terus ini nanti arah ke Mbah Manglinya. Oke, ini nanti kita ke daerah Mangli kawan. Nah, Mbah Mangli itu sebutan Mbah Mangli karena beliau Kiai Haji Hasan Asy'ari dakwahnya di daerah Mangli, makanya beliau disebut juga dipanggil Mbah Mangli. Oke kawan, nah ini sawahnya juga udah subur banget ini kawan, tapi ya belum menguning, masih hijau-hijau. Kalau daerah kalian gimana? Sawahnya sudah panen atau belum? Kalau di sini masih belum, masih hijau itu, udah bagus semua itu. Alhamdulillah Magelang tanahnya subur banget kawan-kawan ya. Di sini di daerah kalian sudah masuk musim hujan belum? Kalau di Magelang ya masih
Ya kadang sore itu udah mendung tapi cuma gerimis, nggak, hujannya nggak terlalu besar banget ya. Oke. Ini saya lagi dibonceng sama teman saya kan, ya biar bisa pegang kamera, teman saya motor ini. Ini udah desaan banget nih kawan. Nah ini sawah-sawahnya, ini sejuk banget, asri. Nah, cerah. Nanti kita juga melewati gunungnya itu bagus banget kawan. Nanti ikuti kita sampai selesai. Oke. Di pohon-pohon juga banyak pohon. Ya bagi kalian yang mau ke Mbah Mangli bisa ngikuti ini petunjuk video dari kita ini kan ya. Ini tadi kan arahnya dari Menowo, itu dari arah Jogja itu lebih dekat dengan Menowo. Tapi kalau dari Semarang itu lebih dekatnya langsung lewat Gerabak aja kawan, jangan lewat Menowo. Nanti kalau lewat Menowo itu kita nanti ya tambah jauh kan, dari Semarang itu kan itu lewatnya Pering Surat. Nah itu nanti lewatnya Gerabak aja. Kalau lewat Menowo ya nanti arah kota, jadi kan ya tambah jauh. Mending lewat Gerabak aja, di deket itu, belok kiri dah Gerabak terus lurus nanti sampai ke daerah Mangli. Kalau dari arah Jogja itu lewatnya nanti ya lewat itu Artos, daerah Terminal Magelang itu, terus nanti lewatnya Pasar Bonpolo, belok kanan arah Semarang, nanti ada pertigaan lampu merah Menowo, belok kanan. Nah saya tadi lewatnya situ, dari arah Menowo situ startnya. Nah, kalian bisa ngikuti dari Menowo itu kalau kalian dari arah Jogja. Oke. Alhamdulillah ini sudah masih panas kawan. Ya semoga belum hujan, jangan sampai hujan ya. Tapi kalau hujan ya tidak apa-apa. Tapi untuk saat ini ya masih panas. Alhamdulillah. Ya, kita ziarah mendoakan wali-wali. Insya Allah para wali-wali Allah itu sudah ibaratkan gelas yang diisi air putih itu udah penuh. Nah, kita ziarah ke beliau, mendoakan beliau, otomatis kita menuangkan air putih. Nah, air putihnya itu akan luber. Lah lubernya kalau kita dekat sama beliau, ziarah beliau, nah kita nanti akan dapatkan keberkahan juga. Nah, itu juga salah satu dawuh dari Habib Umar Al-Mutahhar Semarang kawan-kawan ya. Ya saya cuma mengutip aja yang saya ketahui dari dawuhnya Habib Umar Al-Mutahhar Semarang kawan-kawan ya. Ya keuntungannya banyak sekali itu kalau kita dekat sama para ulama, mendoakan para ulama, dan kita juga jangan lupa mendoakan orang tua kita kan, karena itu manfaat juga banyak banget, terutama ibu kita. Kalau ada apa-apa kita minta doa ke ibu tuh, karena doa ibu kepada anak itu sangat-sangat mustajab kawan-kawan ya.
sangat-sangat mustajab. Makanya kalian kalau masih mempunyai ibu orang tua, kalian minta doa. Jangan sampai kalian minta doa para ulama tapi tidak minta doa orang tua, ya sama aja. Nah, kita minta doa orang tua dan kita minta doa kepada para ulama, terus kita doakan para ulama, kita doakan orang tua, ya kan ya. Nah, begitulah. Nah, ini banyak pohon-pohon pisang. Nah, ini sekolahan. Ini sekolahan ini kan. Ya, sekitar 18 menit lagi udah sampai. Ini masih. Nanti kita ini jalannya ini menuju ini ke arah Gerabak ke Ngablak karena itu di Pertamina. Oke. Oh iya, di daerah kalian PPKM udah masih level berapa? Kalau di Magelang masih level 3 kan ya. Ya, kita tetap prokes, jaga prokes, jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan kita selalu diberikan barokah dalam setiap hal apapun kan ya. Nah, ini perjalanan kita udah naik ini kawan. Nah, ini udah naik nih. Ini kita udah naik. Nah, ini udah nanjak ini kawan. Ya, kalau daerah Mangli itu memang itu udah nanjak terus. Ya kan itu daerah pegunungan kawan. Jadi di bawah pegunungan itu nanti. Nah, nanti kan nanti kita ngelewati. Ini udah mulai nanjak ini kawan. Ini posisinya udah nanjak. Nah, ini udah nanjak terus nih. Ya kawan, kalau kalian di sini ya kalian hati-hati, jaga faktor keamanan biar selamat ya kawan. Oke. Ini saya baru sekali ini, ya maklum nggak pernah sini saya, makanya diajak teman. Alhamdulillah saya langsung gaskan untuk ikut kawan. Ini masih ya sekitar berapa menit ya? Ya 15 menitan lah. Ini masih kurang 15 menitan lagi kita akan sampai ke makam Mbah Mangli ya kawan. Tadi sampai mana ya kita tentang Mbah Mangli itu? Nah, ini kawan, ini dah kita naik gunung ini, jalannya udah terasa dingin kawan. Nah, ini udah mulai, meskipun panas ini udah mulai dingin karena udah nanjak pegunungan nih kawan. Kalau tadi kan masih belum. Nah, ini melewati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita selawati dulu ya, semoga aja kita bisa bikin rumah seperti itu kawan. Jadi kalau ada barang ya kita selawati aja. Ya, siapa tahu berkat selawat kepada Nabi kita dikasih apa yang sesuai permintaan gitu kan. Itu manfaat selawat itu besar sekali kawan. Besar sekali. Itu. Karena dunia ini tidak akan diciptakan kalau tidak ada Nabi Muhammad. Jadi dunia ini diciptakan untuk Nabi Muhammad. Tuh. Makanya kuncinya kita bahagia dunia akhirat, kuncinya ada di Nabi Muhammad.
Makanya kita harus sering-sering sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi malam Jumat dan hari Jumat itu sholawatnya langsung didengarkan langsung oleh beliau langsung tanpa perantara malaikat. Oke kawan, makanya setiap hari, setiap aktivitas kita terus sholawat terus, biar kita hidupnya barokah. Karena sumber kebarokahan itu ada di Nabi Muhammad. Semua itu dawuhnya Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Tuturor, itu beliau Habib Ali Al-Habsyi tidak ingin masuk surga kalau tidak ada Nabi Muhammad. Ya beliau ingin masuk surga karena di sana ada Nabi Muhammad. Karena makanya Habib Ali Al-Habsyi ingin masuk surga karena ingin dekat sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kita sebagai umat beliau, kita harus sering bersolawat kepada beliau ya kawan-kawan ya kalau bisa ya tiap hari sholawat. Kalau nggak bisa, pas kita melakukan aktivitas mengendarai motor, sebelum mengendarai motor kita baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Habis itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bisa, sallallahu alaihi Muhammad bisa. Nah, nanti itu perjalanan kita itu udah dihitung, kita sholawat terus sampai dengan selesainya tuh. Makanya kita pakai baju sholawat dulu, mau duduk sholawat. Jadi hidup kita penuh dengan sholawat. Jangan heran kalau orang banyak bersolawat, hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuncinya hidup itu ada di Nabi Muhammad. Kunci keberkahan ada di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sang pemberi syafaat. Beliau manusia tapi bukan manusia. Itu ada di syairnya kitab Tuturor karangan Habib Ali Al-Habsyi. Untuk itu kita usahakan untuk selalu tiap hari sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir, di yaumul kiamah. Itu di hari kiamat besok kelak kita itu coba bingung, rendah, takut itu dasatan hari kiamat besok. Nah, dengan berkat sholawat, kita sering sholawat, semoga kita besok kita diberi syafaat, diberi pertolongan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena besok satu-satunya yang diberi kewenangan untuk memberi syafaat itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak ada yang diberikan syafaat, tidak ada yang diberikan untuk memberi syafaat. Cuma Nabi Muhammad saja yang diberikan Allah untuk memberikan syafaat utmah itu. Ya, kalau kita mengerjakan seperti itu ya ngerti juga. Ya, gak apa-apa. Itu juga sebuah pengingat untuk kita agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus sering sholawat, karena sholawat itu kunci kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Barang siapa sering bersolawat, tiap hari sholawat dan selalu senantiasa sholawat, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Itu karena sumber keberkahan kuncinya itu ada di Nabi Muhammad SAW. Semua, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apa keinginannya Allah turuti. Itu keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dunia dan seisinya ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Itu makanya kalau kita sering sholawat, hidup kita bakal enak. Jangankan di dunia, di akhirat juga enak, apalagi kita di dunia. Semoga kita semua mendapatkan taufik untuk kita selalu selawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke kawan,
ini sudah sampai pasarnya. Nah itu sudah kelihatan itu kawan, itu gunungnya sudah kelihatan. Nah nanti makamnya Mbah Mangli ada di bawah gunung situ. Ini udah sampai pasar ya, pasarnya lumayan rame sekarang. Kalau pasar kalian masih rame apa agak sepi? Kalau di sini ya sudah lumayan rame ya. Semoga ya wabah virus corona ini juga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Nah, ini kita sudah mau menanjak lagi menuju Mangli. Daerah Mangli kan ya. Itu daerah Mangli. Beliau Kiai Haji Hasan Asy'ari tuh, beliau sering orang sebut sebagai Mbah Mangli karena dakwahnya di daerah Mangli. Nah ini udah mulai naik lagi. Nah di sebelah situ. Nah nanti kalau yang sebelah kiri jalan tadi, sebelum pasar tadi, pas perempatan pasar tadi, itu makamnya Sunan Geseng kawan. Ya kapan-kapan kita buat vlog menuju ke sana ya kawan ya, ke makamnya Sunan Geseng. Nah, beliau juga salah satu wali Allah. Dulu Mbah Mangli waktu masih sehat, masih hidup, beliau juga sering ziarah ke Sunan Geseng kawan, karena jaraknya ya juga lumayan dekat. Ini wah, pemandangannya subhanallah bagus sekali nih kawan kan. Bagus sekali pemandangannya, subhanallah bagus sekali. Kita ziarah sambil cuci mata, refreshing mata kita, sejuk, badan kita juga nyaman. Nah ini namanya berkah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah itu bagus sekali itu gunungnya, sejuk. Di sini udah mulai dingin kawan-kawan, dingin banget ini dingin banget, tapi masih dinginan daerah Wonosobo kawan. Kalau kalian di Malang kan, di Malang juga dingin. Nah ini udah mulai naik, kita sudah mulai naik kawan-kawan, naik terus naik, gak apa-apa, langsung gas biar cepet sampai. Ini sebentar lagi udah sampai kawan, udah sampai ke makamnya Mbah Mangli. Oh iya, nanti kita nggak bisa masuk, nggak, maksudnya kita tidak bisa video sampai dalam makamnya Mbah Mangli karena ada peraturan tidak boleh memfoto atau memvideo di daerah makam. Nah kita nanti videonya sampai depan arah makam aja ya kawan-kawan. Yang penting udah tahu arah jalannya ya. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini udah nanjak terus. Ini nanjak terus kawan. Nah ini nanjak, ini nanjak, udah dingin. Semoga aja motornya kuat. Kita naik motor dahulu ini ya, semoga kuat ya kan. Naik terus ini, gas terus ini, gas terus. Nah, itu kita udah di atas ketinggian nih kawan. Ini ya, 4 menit lagi insya Allah sampai, 4-5 menit lah kita udah sampai ke makamnya Mbah Mangli. Nah ini lain kali
Insya Allah kalau ada kesempatan nanti saya tunjukkan jalannya menuju ke makam Sunan Geseng. Ini tidak jauh dari makamnya makamnya Mbah Mangli kan ya. Maaf. Maksudnya ini makamnya Sunan Geseng tidak jauh dari makamnya Mbah Mangli. Ini dekat ya. Nah, ini udah sampai dusun Pondokan. Nah, itu udah masuk dusun Pondokan kawan. Terus naik, nah ini naik lagi, after lagi sampai. Nah itu benar bagus banget nih pemandangannya kawan. Kalian harus ke sini. Kita sambil mau ziarah juga sambil refreshing, cuci mata. Pemandangannya bagus sekali. Bener, ini keren banget itu. Subhanallah, keren banget. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini naik lagi kawan. Naik, pokoknya naik terus, gas terus sampai ke makam. Nih, kita gas terus pokoknya, gas terus sambil ini sawah. Oke, di sana. Oh ya, di sana juga di dekatnya makam ada sendangnya kawan ya, nggak terlalu sendangnya kayak kolam mandi ya, sejenis itu. Nanti kalau bagi laki-laki sebelum ziarah, kebanyakan yang ziarah itu biasanya mandi dulu di sendang itu ya. Kalau nggak mandi ya cuma wudhu aja, tapi kebanyakan yang ziarah itu mandi di sendangnya itu, seger kalau kata teman saya, seger. Oke. Nah, itu udah sampai kawan. Nah, ini. Nah, bentar lagi belok ke kiri. Nah, bentar lagi belok ke kiri udah sampai makamnya Mbah Mangli. Terus bentar lagi nih, sampai 1 menit lagi, 1 menit lagi sampai ke makamnya Mbah Mangli. Lah ini kawan, ini udah sampai makam Mbah Mangli, kita tuh jalan. Lah ini bentar lagi belok kiri ya, ini Mbah Mangli ya, kita udah sampai kawan. Tinggal beberapa langkah lagi, ini udah sampai ke makamnya Mbah Mangli ya. Ini terus ini turun, nah itu ada pemukiman, yaitu makam Mbah Mangli di itu kan. Nah ini nanti saya videokan sampai depannya aja kawan ya, soalnya kita tidak boleh foto video sampai dalam makam. Oke, segitu aja kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan iman kita jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi